mengatakan bahwa Tuhan itu manusia, mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Nah, ini jelas berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, baginda Yesus Kristus, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pengajaran para nabi yang diutus Tuhan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak pendeta di gereja, bahwa Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu manusia, punya rambut, punya gigi, hidung, nonot, dan segalanya yang dimiliki juga oleh manusia. Nah, pertanyaannya, Bereku, ajaran ini ajaran dari mana? Siapa yang mengajarkan kalian ini bahwa Tuhan itu manusia, kelihatan, punya nonot kayak manusia? Ini pengajaran siapa? Sedangkan pengajaran dari para nabi, apalagi di dalam kitab sucinya Bereku itu, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, diajarkan bahwa Tuhan satu dan tidak kelihatan. Nggak pernah Nabi Musa, nggak pernah Yesus mengatakan Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat. Nggak pernah. Yesus nggak pernah bilang kayak gitu. Tiba-tiba ada yang mengajarkan hal pengajaran seperti itu. Ini siapa punya pengajaran, Bereku? Silakan dijelaskan, Bereku. Aku mute, silakan. Ani, silakan dibuka mute-nya. Bang Warta Katolik silakan naik. Yang Kristen silakan ya. Saya kasih kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Kristen yang naik. Silakan, Bereku. Oh, begitu ya penjelasannya. Setelah abad 1. Oh, Bang Juma datang tuh. Wah. Tuh. Iya tuh. Panggil Opung. Iya, Opung aja ya. Cucuku. Ya. Iya, itu. Cucuku. Bilang dulu. Damailah bangsaku, damailah rakyat. Damailah bangsaku, damailah rakyatku, bersatulah pribumi Indonesia. Amin. Amin. Sudah, yang lalu berlalulah. Biarlah tahun 2025 kita menuju Indonesia lebih indah dan maju bersatu. Sama, bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry orang Indonesia, kalau bukan silakan turun. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Alhamdulillah. Indonesia, Bang. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Zuma, Bang? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Bang Juma komandankan agama yang ada di Indonesia 6. Sebutkan itu ku. Iya. Agama di Indonesia ada 6. Rupa-rupa Tuhannya, rupa-rupa kitabnya, rupa-rupa hari ibadahnya. Biar berbeda tetapi satu, hanya satu yang tidak satu, yaitu Tuhan kita beda. Amin. Ada abad pertama, ada abad ke-7, ada abad ke-5, ada abad ke-3, gitu ya? Ya. Udah, tapi tetap bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi. Iya, betul. Toleransi harus kita junjung tinggi. Iya, biarlah 2024 kita lewatkan, kita akan menuju tahun 2025. Iya, amin. Iya, panjang amin. umur Bang Jun, dapat rezeki juga. Amin. Kita semua, amin. Iya, doa yang sama untuk saudariku Ani, istri daripada Bang Roma.
Jangan, nggak boleh gitu, fitnah itu. Oh, fitnah. Ditanya Allahu dulu Akbar, baru Masya Allah. tenang. Jangan asal itu tuh lah kesalahannya di 2004. Belum kita pelajari, belum kita tanya, belum kita perdalam, langsung ujung-ujungnya Iya. gimana? 2005 Ya, saya- kita ganti persepsi ya. Harus Iya. benar. Oke. Udah siapin kado buat ulang tahun Tuhan, Bang? Mati meja. Kado tanggal Kado Natal, udah nggak usah pun dibilang ulang tahun. Ulang Kado tahun Tuhan. nggak apa-apa, nggak usah pun diucapkan selamat Natal Bu Ani, nggak usah pun nggak apa-apa. Yang penting doanya, yang penting bangsaku maju, generasi mudanya bangkit memajukan bangsa negaraku, itu yang penting. Agama itu untuk menuju kebaikan, untuk masuk surga, menuju Tuhannya. Amin. Amin. Udah pandai si Berekku ini. Ya teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya ya. Silakan Berekku tadi yang mau ditanggapi yang saya sampaikan tadi bahwa Kristen itu hilang arah, melenceng arahnya. Dari Itu Bang Juma, coba dulu Bang Juma dikasih dulu ayatnya itu sampai itu. Masa katanya udah saya bilang tadi 2025 semua harus bersatu. Dibilang lagi Kristen hilang arah. Iya. Rakyat Kan Indonesia datang Bang memang Juma. Itu harus semakin datang kompak tadi. gitu ya. Sebelum datang Bang Juma itu tadi ceritanya itu Kupendi. Sekarang udah datang Bang Juma, jangan lagi. Harus apa kita sekarang kita gantilah narasinya, bagaimana biar anak-anak bangsa itu bersatu, kita saling toleransi, kita gotong royong, saling mengingatkan, saling ini kalau ada yang salah bisa saling mengingatkan, kan itu kan. Iya. Kita jangan terpecah-pecah lagi, biar lebih maju lagi. Bagaimana rakyat kita biar bisa rezekinya atau pekerjaan gampang gampang pekerjaan. Itu yang penting sekarang. Aduh, kalau aman semuanya, bener deh. Iya. Bu Ani lagi nyalek apa gimana, Bu? Tadi kan harus beda. Sebelum datang Bang Juma, ceritanya tadi Kristen hilang arah. Jadi setelah Bang Juma datang, persatukanlah. Nah, gitu Bang Juma. Ayo. Nyalek, saya dengerinnya ngeri banget. Ada pembangunan untuk bangsa juga sih. Iya, itu sekarang ini masa 2025 itu tuh lagi aku udah mulai peka kupingku. Itu lagi. Aduh, orang udah maju ke bulan, saya masih di situ lagi. Aduh, kapan ini maju nih? Kapan maju? Kapan maju? Udah, sekarang ganti tuh itoku Pendi. Kristen hilang arah, jangan begitu. Mana ada Baik. Kristen hilang Memang arah? harus kemana ini Bang Zuma Kristen supaya tidak hilang arah Bang Zuma? Harus kemana Kristen ini? Ayo Bang Juma, dijelasin Bang Juma. Tadi sebelum nggak apa-apa saya terima, sebelum ada Bang Juma Kristen hilang arah. Tapi Bang Juma sudah datang. Tolong Bang Juma. Itu sudah. Iya. Jadi sebenarnya Kristen itu tidak kehilangan arah. Kristen itu tetap pada pondasi akidah mereka sesuai dengan dasar yang diajarkan kemudian oleh rasul yang mereka percayai. Bagaimana Paulus kemudian mengajarkan pondasi akidah. Akidah itu kan ikatan iman. Pondasi ikatan iman orang-orang Kristen untuk bermuara kepada percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan menurut iman atau kepercayaan saudara Kristen. Nah, itu sebenarnya sudah lurus. Tidak salah arah mereka, itu sudah yang instruksi Paulus. Misalnya di dalam Roma 10:9, Roma 14:9. Itu udah benar, itu sesuai dengan ikatan kepercayaan.
orang-orang Kristen berdasar kepada khutbah Paulus dalam surat-suratnya. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan baik kepada orang yang hidup ataupun orang yang sudah mati. Itu Roma 14 nomor 9. Begitu juga di dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara Kristen percaya kepada penggarisan pengajaran Paulus ini. Mereka tidak salah arah. Yang salah arah itu adalah 2024, di mana saudara-saudara kita Kristen masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, sehingga arahnya itu keluar dari kaidah pengajaran Paulus. Karena Paulus itu tidak mengenal nama Allah. Paulus itu hanya mengenal nama Tuhan Bapa atau Theos. Nah, semoga 2025 arah kebijakan penyebutan sembahan atau objek yang diibadahi oleh saudara-saudara kita Kristen itu sudah berubah menjadi Yahweh atau berubah menjadi Elohim atau Theos atau apalah yang mereka imani berdasarkan dengan kepercayaan yang diajarkan oleh Rasul mereka Paulus. Demikian. Baik, silakan ditanggapi Berek Kuani. Ya, terima kasih. Kita tetaplah ya menghargai, walaupun tidak sepaham saya dengan Bang Juma, tapi tetap saya menghormati apa yang diucapkan. Enggak sepaham juga, masih salah. Oh, enggak sepaham ya? Kita maksudku antara saudari ibu ini dengan saya masih salah juga ungkapan saya tadi. Iya, masih ada sedikit ya nggak boleh sama, harus ada perbedaan lah Pak. Manusia Ya, mumpung masih belum masuk 2025, yang salah itu mana tahu bisa kita luruskan. Iya ya, tapi kita jangan saling ini kan, karena kita kan mau menuju 2025 ya. Benar-benar. Iya. Bukannya kata Allah itu cuma nama sesembahan Pak. Kan abad ketiga juga kan di Arab sudah ada orang Kristen yang memakai kata Allah. Emang kenapa Pak? Itu kan cuma apa gitu sebagai nama yang dipakai. Kenapa kita saling ini nggak boleh pakai kata Allah orang Kristen, itu diklaim orang kita Islam gitu. Gimana itu Pak tanggapannya? Sementara di abad ketiga itu di Arab sudah ada itu kan orang Kristen memakai kata Allah. Iya, jadi kata Allah atau kalau dalam kaidah makhraj huruf di dalam kaidah Quran, penyebutannya Allah digunakan oleh saudara Kristen sebenarnya itu tak masalah, karena itu adalah nama pencipta langit dan bumi dalam perspektif akidah Islam. Nah, orang Kristen Arab, kalau kita mengikuti alur historinya, mereka menggunakan kata Allah itu pada tempat yang semestinya, pada tempat di mana kata Allah itu didudukkan sebagai nama pencipta atau nama Tuhan. Nah, sedangkan di Indonesia kata Allah ini kemudian bergeser dijadikan sebagai gelar. Nah, sehingga hal ini tidak berkesesuaian dengan asal usul dari penamaan kata Allah itu sendiri. Namun yang harus saya luruskan di sini, ketika ada seorang Kristen berkata abad ketiga orang Kristen di Arab sudah menggunakan kata Allah, itu hanya klaim. Itu hanya klaim karena tidak ada kemudian literasi, tidak ada kemudian fakta ya sejarah yang bisa membuktikan itu, hanya klaim saja. Kemudian yang benar adalah Bibelnya saudara kita Kristen itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Artinya jangankan orang Kristen, orang Quraisy jahiliyah pun itu sudah menggunakan nama Allah
Bahkan kedua orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah disebut sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dengan kata lain, nama Allah ini memang sudah diperkenalkan kemudian. Hanya saja Allah ini bukan gelar, tapi nama daripada pencipta langit dan bumi yang dianut oleh umat Islam, bahkan yang dipercayai oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam. Seperti itu. Jadi kalau saudara Kristen kita menggunakan kata Allah, silakan, tapi didudukkan pada konsep yang betul. Karena Allah itu tidak memiliki anak. Janganlah disebut kemudian Yesus itu sebagai anak Allah. Tapi kalau mau dikatakan anak Yahweh, anak Tuhan, atau anak Theos, atau anak dewa, atau anak Elohim, silakan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lah kan kita orang Indonesia, katanya kita harus bersatu. Katanya kita harus kemudian saling menghargai. Maka oleh karena itu, Kristen tidak akan kehilangan kekristenannya, harga dirinya, jati dirinya, ketika kata Allah itu dilepas dari sana, lalu diganti dengan nama Yahweh, atau nama Elohim, atau nama Tuhan, atau nama sesembahan. Tanggalkan aja kata Allah, karena saudara Kristen kan tahu nih, orang Kristen ini adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, dan pasti tahu bahwa Allah yang adalah gelar di Kristen itu ternyata bagi saudaranya Islam itu adalah nama. Maka sebagai penganut ajaran kasih, ya harusnya menanggalkan kata itu dan mengembalikan ke Islam, agar nama itu bisa kembali tidak ternodai. Dengan demikian maka akan terajut ya, kasih dan sayang antar dua agama, Islam Kristen, dan akan lahir keadaan di mana Indonesia bisa jaya dengan bersatunya dua agama besar ini. Itu Islam akan merasa senang kepada Kristen ketika menghargai hal tersebut, dan Kristen tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai agama yang diajarkan dengan slogan kasih ketika kata Allah itu dilepaskan dari sana. Kan ada bahasa Indonesia, ada Tuhan, ada sembahan, ada Yahweh bisa, ada Elohim. Nah, kalau menggunakan kata Yahweh atau kata Elohim atau Yehova, maka Kristen ini sangat kental dengan pengajaran-pengajaran Nabi Yudaism. Tapi kalau dia larinya ke Allah, itu berarti larinya ke pengajaran-pengajaran para ulama Islam. Saya rasa itu tidak sinkron, sangat tidak berkesesuaian. Seperti itu, saudariku Ani. Silakan. Silakan, Bere Ani. Kok Bere? Ya, Bere itu artinya seperti adik itu. Oh, jadi kalau bere-bere adik-adik. Nah. Oh, alah. Silakan. Iya. Bagus. Atau bau juga. Bisa bau bisa. Bau Ani. Silakan dibuka mikrofonnya bau Ani gitu. Jangan lae itu laki-laki. Iya itu bentar dulu, ini ada apa ya, sebentar aja, ini ada tamuku sebentar, nanti ku tanggapin ya, ngomong dulu orang. Iya, silakan Bang. Kok jadi abang? silakan Bere adik-adik. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Aduh, ini bahaya ini. Dia buat komal ambruk dia ini kalau sudah masuk. Muat jipan sitor ya. Sini. Ya, gitu, bagus. Ya, teman-teman Kristen silakan ya kirim permintaannya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Teman-teman dikencangkan tap layarnya biar komalnya kuat. Coba aku naikkan ini. Teman-teman Kristen ini masih ada kursi, masih banyak. Kami siapkan untuk teman-teman Kristen naik ya. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kristen Muslim bang? Saya Muslim dong bang. Oke. Muslim sejati bang. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian? Oke. Moderator sudah nggak sabaran. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen dulu yang naik ya.
biar terjadi dialog dulu kawan-kawan muslim. Izin Aki and Okhte, izin kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik sambil dikencangkan tap layarnya. Silakan moderator. Oke. Silakan. Iya. Jadi misalnya itu ku Bang Juma, karena kata Allah itu dari abad pertama sudah ada, kayaknya udah susah deh Pak. Ya udah, kita yang penting saling ini aja, yang penting kan beda. Allah di Alkitab kan nggak ada dibuat Allah SWT, enggak, Allah Bapaknya kan. Nah, tapi gini, saudari, ya, semisal Yesus ini adalah nama yang disucikan oleh saudara Kristen. Iya. Tapi kalau digunakan kemudian oleh agama lain dalam porsi yang tidak sesuai dengan imannya orang Kristen, itu pasti akan melukai penganut agama Kristen yang mendudukkan nama Yesus ini sebagai nama yang harus dihargai, nama yang harus dipuji, disterilkan dari hinaan. Nah, begitu juga kami umat Islam, penyebutan nama Allah itu adalah penyebutan hakikat, entitas absolut yang kami sembah, yang bukan makhluk, bukan manusia, yang dalam tataran keimanan Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, kalau diambil namanya digunakan pada tempat yang tidak seharusnya, itu sama halnya melukai hati umat Islam. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana mempersatukan Kristen Islam ini untuk menjadi sebuah keadaan yang pada konsentrasinya berpacu kepada pengembangan kemampuan kita sebagai penduduk Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini agar Indonesia ini jaya. Nah, tapi kalau di dalamnya ada sesuatu yang mencederai antara mayoritas dengan minoritas, itu akan menjadi bumerang, akan menjadi duri dalam daging, sehingga yang terjadi adalah ketika kita bisa mempertahankan persatuan ini, saya rasa ada sisi di mana persatuan ini akan terkoyak. Ketika nanti muncul orang-orang garis keras, baik itu di Kristen maupun di Islam. Karena kenapa? Kita orang Islam ini itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Orang memegang akidah itu dalam pandangan yang berbeda-beda. Begitu juga Kristen. Tidak semua orang Kristen itu bisa kemudian memegang kepercayaannya dengan tataran tenang. Ada juga yang panas dan seterusnya. Nah, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian dua agama ini saling berdampingan kemudian untuk mengisi kemerdekaan dengan tata cara menghilangkan sedikit semua. Jangan ada tersisa unsur kemunafikan. Jangan ada unsur kemunafikan. Apa kemunafikan itu? Ketika saudara Kristen di depan mata kita menyebutkan Yesus anak Allah, itu menyakiti hati kita. Tapi kita coba untuk bermanis-manis ria, padahal itu melukai. Maka yang muncul adalah kemunafikan di sana. Maka adalah lebih baik saudara Kristen kita sadari umat Islam menginginkan apa, dan umat Islam juga menyadari saudara Kristen ini juga menginginkan apa. Nah, dalam tatanan kepercayaan, maka yang paling utama untuk merajut persaudaraan sebangsa dan setanah air adalah bagaimana kita mendudukkan kemudian perkeyakinan antar pemeluk agama yang ada di Nusantara ini saling menduduki koridor keagamaannya masing-masing sesuai dengan asal usulnya, supaya tidak saling melukai. Tidak melukai. Orang Kristen ketika tidak menyebut Tuhannya dengan sebutan gelar Allah, tapi menyebutnya dengan sebutan Yehova atau Yahweh, itu akan semakin terjadi keadaan familiar Kristen Yahudi, bukan justru Kristen Islam, karena tak ada hubungannya sebenarnya. Kristen ini bukannya diajarkan asal usulnya tadinya Yahudi, tidak ada keselamatan di luar Yahudi, maka harusnya berpola kepada Yahudi, jangan berpola kepada Islam. Nah, itu
Supaya apa? Islam dan Kristen saling rangkulan, saling genggaman tangan untuk mengisi kemerdekaan ini. Hari Minggu ibadah dengan tenang, hari Jumat ibadah dengan tenang. Tak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada saling sikut satu sama lain antara kita. Toh Kristen tidak akan bubar dengan menanggalkan kata Allah. Toh Kristen tidak akan rendah dan hina ketika tidak lagi menggunakan kata Allah. Justru Kristen akan memiliki warnanya sendiri dengan menggunakan pakaiannya sendiri ketika Kristen lantang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Yahweh, Yesus itu adalah anak Yehova. Saya kira itu kaidah. Itu kaidah yang harus kemudian kita perjuangkan bersama Islam Kristen supaya tak ada lagi sikut menyikut antar dua agama ini. Demikian. Siang Bro Fandi, siang Bang Juma ya. Iya, siang. Saya setuju ya dengan tadi perkataan Bro Suma. Jadi gini ya, Kristen yang di Indonesia ini nggak ada pendirian. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan banyak juga mengutip ya, di tahun 1912 Alkitab Selber yang dikatakan Alkitab ya, Alkitab ini sebenarnya juga saya nggak pakai kata Alkitab ya, lebih cocoknya Bible atau Holy Bible atau Kitab Suci. Nah karena banyaknya di LAI sendiri, Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan untuk khususnya orang-orang Kristen ya, menyatakan bahwa kalian sangat tertipu. Kenapa saya bilang tertipu? Karena nih ya, saya tunjukkan data sedikit ya. Kalau Ibu Ani Kristen ya, Bu Ani ya, saya Kristen juga, ya kan? Tapi saya tidak menggunakan kata Allah ya. Di sini Bu, ya, ini LAI sendiri menunjukkan bahwa Alkitab yang kalian pegang di Indonesia itu Allah itu nama diri Bu, punyanya siapa? Teman-teman Islam Bu. Ada pengaruh dari pengaruh Islam Bu. Jadi kenapa kita harus menggunakan seperti itu? Nah Ibu bilang dari abad ke-1 sudah ada kata Allah. Sejak kapan Bu? Sejak kapan ada kata Allah di kekristenan? Maupun dalam bahasa Hebrew dan bahasa Yunani. Nggak pernah saya dengar Bu. Mungkin ada pengajaran Ibu Ani entah dari mana. Seharusnya dia gunakan ini Bu, ilah. Kalau Ibu mau tahu, Lembaga Alkitab Indonesia sudah menghilangkan 83 ayat di Perjanjian Lama. Kata Allah sudah diganti Bu. Tapi tidak semuanya. Maka kami, golongan kami yang Kristen-Kristen yang benar-benar tidak menggunakan kata Allah itu ingin menyuarakan mana janji LAI. Hingga saat ini mereka nggak bisa menghilangkan Bu. Hanya 83 ayat dia hilangkan. Seperti itu. Dan itu masih menjadi dusta. Kenapa? Oh dibilangnya gelar. Begitu ditunjukin gelar nggak di Alkitab? Nggak ada. Nggak pernah ada jadi gelar Bu. Nama diganti malah. Seperti itu Bu Ani. Ya, silakan. Lai pula. Bau Ani dibuka mikrofon. Boro. Apa boro? Boro. Tulang Juma, itu Fendi, Bapak apa tadi? Is. Boro atau apa tadi? Bau kan. Bau maksudnya itu Namboru bibi, Bang Juma. Oh iya. Ya, Namboru itu bibi. Kalau opung itu kakek dan nenek. Iya tahu. Kalau Lai saudari perempuan, itu saudara laki-laki. Malah lagi Bang Juma, Lai itu laki-laki. Itu perempuan. Kalau di tempat saya itu Lai itu perempuan. Nggak, salah. Takutnya Lai itu Lembaga Alkitab Indonesia. Iya juga ya. Bagaimana Bu Ani, tanggapan Bu Ani? Saya Kristen loh Bu. Iya, saya tahu. Maksud saya itu ya kan Allah memang saya baca di Google dia ketiga itu juga ilah ya kalau di Arab ya. Ilah, iya.
Sama aja kalau aku rasa ya Pak, tapi kalau saya salah ngomong tolong diingatkan. Misalnya di Israel itu bahasa Yahudi kan Abraham, di Arab Ibrahim. Mungkin seperti begitu kali Bang Juma. Ya, Iya, ini asli nggak? misalnya kan kalau di Alkitab kita saya bacakan Abraham, tapi kalau di kita Muslim Ibrahim ya Pak, mungkin seperti itu kali Pak. Jadi bagaimana saya bilang, saya juga Oh, nggak gitu Bu, nggak gitu Bu. nggak gitu. Iya, nggak gitu. Ini saya kasih tunjuk Bu ya. Kalau memang saya salah diingatkan, namanya aku kan orang bodoh Pak. Ya gimana lah, belum Ya, pintar jadi banget gini, ya. jadi gini Bu, saya tunjukkan sebuah data. Ini nanti Ibu supaya bisa paham ya. Pada saat itu penerjemahan ya, penerjemahan Alkitab ini, nama-nama Alkitab itu ngambilnya dari Al-Quran Bu. Namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Mereka kesulitan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Nih, pada saat itu mereka gunakan Isa. Ini ada perdebatan antara mereka. Maka keluar Bu, Alkitab namanya Alkitab Selber. Alkitab Selber ini pada saat itu gunakan apa Bu? Hanya Indonesia bilang Isa Al-Masih Bu. Nih Isa Al-Masih Bu, pada saat itu 1912. Nih ya. Dia ngutip dari mana Bu? Yang paling terdekat. Ngambilnya dalam Al-Quran. Nah gitu Bu. Bukan karena disama-samain, enggak. Tahu nggak sejarah penerjemahan lembaga Alkitab Indonesia pakai orang-orang Muslim Bu, teman-teman Muslim. Iya, orang Muslim iya tahu. Saya orang Melayu ya. Iya. Iya, maka jangan gunakan lagi kata Allah Bu. Kita kembali nih, seperti saya nih, gunakan misalnya Bible saya ya. Gila. Oh enggak, jadi gini Bible saya Bu, sudah. Ya, kita kan tahu nih Bu, di dalam misalnya nih Kejadian 1, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah itu simple, selesai. Seperti itu Bu. LAI banyak salahnya Bu. Memang selalu salah LAI ini. Jadi mau bagaimana? Ya ganti Bu terjemahan, jangan pakai yang ada kata Allah, singkirkan. Minta tanggapan sama tulang Bang Zuma. Berekku minta tanggapan. Opung Bang Zuma tanggapannya gitu. Pung, tanggapin Pung. Harus Bang Juma saya buatin satukan bangsa Bang Opung. Jangan lagi, pokoknya jangan gara-gara kata Allah, gara-gara ini. Yang penting kalau saya ya, saya seorang Kristen jujur aja dari hati yang dalam ya. Iya, Allah itu memang kalau di otak saya itu yang saya imani sampai saya tua begini ialah Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang membawa kedamaian, yang menyuruh saling mengasihi. Musuh kita aja disuruh mengasihi. Kalau sudah mengasihi pasti tidak ada lagi pertengkaran. Terima kasih. Enggak Bu, nih saya kasih tunjuk seperti tadi yang dikatakan Bang Zuma ya. Ini saya ya saya nggak nyalahin Bang Zuma karena perkataannya itu ada benarnya. Jadi ini data Bu, kalau Ibu baca Bible sebenar-benarnya Yohanes 4 ayat 22 ditulis, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi Bu. Memang Pak, saya juga kalau berdoa setiap hari, kadang-kadang kayak gini tadi sebelum berbicara sama Bang Juma saya berdoa dulu. Contohnya kayak tadi ya, Tuhan Yesus pakailah mulutku ini untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus, jangan aku berbuat dosa karena saya orang udah banyak dosa Tuhan Yesus. Jadi saya memang jarang mengatakan Allah.
Tapi saya tidak persoalkan gitu loh Pak. Karena saya juga berdoa selalu Tuhan Yesus, Bapa di sorga yang mengasihi Nah, umat. Bapak di surga siapa? Namanya? Tuhan Yesus. Udah selesai. Kenapa harus pakai ada kata Allah? Ini dia Bible. Jadi gini, selama kita begini Bu ya. Jadi di dalam Bible, kalau misalnya ada kata Allah, tetap akan tersebut Bu. Misalnya Ibu ke ayat ini akan Pak, tersebut. maaf dulu Pak, ada tamuku sebentar ya, sama Bang Juma dulu, sama itu Pendia sebentar, maklumlah lagi. Iya, laik. Ya, seperti Ditanggapi sedikit mungkin Gurunda, silakan. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kalau Kristen kita ini, saudara Kristen kita ini mau jujur, menanggalkan ego, ya gengsi, ya sudah, lepaskan aja kata Allah, itu sudah selesai. Maka tidak perlu lagi kita ributkan. Dan itu artinya bahwa kita sudah melepaskan pertalian antar dua agama ini. Ya, di mana saudara Kristen akan kembali kemudian kepada cangkang awalnya. Yang sekarang ini kan di Indonesia ini dia tinggalkan cangkang, seperti kalomang masuk ke cangkang yang lain. Padahal dari awal, sejak awal Kristen sudah memiliki pondasi. Mereka punya kitab, original teksnya ada, sembahan mereka ada, kebijakan keyakinan mereka ada. Tapi ketika kemudian masuk ke Indonesia, kok tiba-tiba berubah menjadi menyembah juga kepada Allah, tapi Allahnya dijadikan sebagai gelar. Nah, ini mencederai. Umat Islam belum sadar ajanya seluruhnya. Belum sadar aja. Bayangkan saja kalau dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara Kristen disebut kemudian bahwa Allah itu, mohon maaf saya enggak kuat untuk menyebutnya. Allah disebut jahil di situ. Ini sesuatu yang sangat menyakiti hati umat Islam. Dikatakan jahil di dalam 1 Korintus 1:25. Di situ ada kata moros teos. Artinya dia terjemahkan kemudian karena kebodohan Allah. Hoti moros teos. Coba lihat di dalam 1 Korintus 1:25 itu nyakitin hati kita. Cuman kan umat Islam ini tidak pernah usil dengan Bible. Umat Islam ini tidak pernah kemudian buka-buka Bible. Sehingga mereka nggak tahu kalau di dalam kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah yang digunakan secara serampangan. Padahal kalau kita mau lihat bahwasanya dasar pijakan orang Kristen beriman kepada Paulus, karena Paulus seorang Yahudi ahli kitab. Sebagai ahli kitab, apalagi dia orang Farisi, berarti dia mengerti tentang kitab Ibrani, kitab Tanak. Nah, di dalam kitab Tanak yang mereka sembah itu adalah Hashem Yothevave. Harusnya Hoti Horos Yothevave, bukan Hoti Horos Theos, lalu dirujuk kepada Allah. Lalu mereka membacanya dengan menyembunyikan identitasnya dan sebutan Allah. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen kita harus sadari dari sejak sekarang. Oh, ternyata apologet Islam itu hadir karena memang sebagai teguran kepada Kristen secara umum bahwa Kristen telah melakukan penistaan secara sengaja kepada sembahan umat Islam dengan mengambil kata Allah dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Salah satu contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Hoti moros theos diterjemahkan karena kebodohan Allah. Padahal harusnya karena kebodohan dewa, atau karena kebodohan Theos, atau karena kebodohan Elohim, kalau mereka ingin menggunakan gelar-gelar Tuhannya Bani Israel. Nah, ini makanya kita gaungkan, tetapi disalah tanggapi oleh saudara-saudara kita Kristen. Padahal ribut yang terjadi, kisru yang ada, perang logika yang ada, itu diawali oleh karena Kristen kemudian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Hanya itu saja. Coba lihat bagaimana Hindu, bagaimana Buddha, Konghucu dan seterusnya. Adakah tersentuh oleh para apologet Islam, pembela-pembela akidah Islam? Tak ada sedikit pun. Karena komunitas-komunitas ini, kepercayaan ini
itu mereka tidak menggunakan istilah Al-Quran. Sedangkan saudara kita Kristen, ya entah karena dasar perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau apa, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Nah, untuk itulah kemudian ya sangat berterima kasih ketika ada saudara Kristen yang jujur seperti saudara kita Krisli itu yang mengatakan bahwa memang ada kekeliruan ketika menggunakan nama Allah itu. Indonesia akan tenang dan tidak akan ada debat-debat kusir. Kalaupun ada debat lintas agama, saya pastikan debat agama yang terjadi itu pasti hanya sebatas untuk saling tukar pikiran. Bukan hujat menghujat, merendahkan, mengalah dan menang. Tak ada itu. Kenapa? Karena kita senantiasa hanya memaparkan, ini loh akidah saya kawan. Akidah saya, Tuhan saya itu satu, namanya Allah, gelarnya ini dan itu. Selesai. Apa pandangan saudara menurut sembahan saya? Di Tuhanmu itu kenapa nggak bisa dilihat? Kami jelaskan. Kristen gilirannya, Tuhan kami itu namanya Yahweh, Elohim. Dia kemudian datang ke bumi, inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Tunjukkan dalilnya. Terus umat Islam mau ngotot apa? Tidak ada kan? Tidak ada mengotot. Ya itu akidahnya orang. Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita menyentuh. Gak boleh kita mempretelin akidahnya orang. Disebabkan karena kita salah, tidak sepaham. Gak boleh. Tetapi karena Kristen mengambil istilah Al-Quran, bahkan Tuhannya umat Islam diambilnya dan dinobatkan kepada Yesus sebagai anak Allah, ya umat Islam harus bangkit dong meluruskan itu. Untuk apa? Demi ketentraman, demi kenyamanan sebagai anak bangsa, agar kita dalam kehidupan majemuk ini setara dalam memperjuangkan kemudian kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan setara dalam kebebasan beragama dan berpendapat. Saya kira itu sederhana. Kami umat Islam itu adalah umat yang terpimpin, umat yang tertuntun, umat yang memiliki kemudian koridor di dalam bersikap, baik terhadap sesama kami makhluk manusia, apalagi kepada Tuhan. Dan di dalam Islam dilarang menghina, mencela, menjelek-jelekkan, merendahkan sembahan-sembahan di luar Islam. Itu nggak boleh. Di Islam tak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Allah kami, Tuhan kami melarang kami untuk kemudian menghina, mengolok-olok sembahan-sembahan di luar Islam. Apalagi sembahan Kristen. Kristen ini adalah agama yang dekat dengan Islam. Untuk itulah kemudian ya hal ini harus dihentikan. Saudara-saudara Kristen harus membuat kemudian persekutuan yang kuat untuk mengacu kepada niatan yang harus tercipta. Tahun 2025 tak ada lagi istilah Al-Quran di dalam Bible. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan saling menghargai satu sama lain. Kalau masih begini, kita masih mempertontonkan kepada umat Islam, kepada orang Kristen. Orang Kristen akan semakin benci kepada Islam. Islam akan semakin tak suka kepada Kristen. Orang Kristen akan benci kepada Bang Suma. Orang Islam akan benci kepada debater Kristen. Padahal kita ini saudara. Kita hidup di bumi pertiwi yang sama. Kita hidup di tanah tumpah darah kita bersama. Bahasa kita satu, darah kita satu, bangsa kita satu. Tapi itu tidak bisa kita rajut dengan maksimal. Kenapa? Karena adanya antara satu agama ini, Islam dan Kristen, yang mencederai akidah salah satu saudaranya yang ada di Indonesia. Apalagi yang dicederai ini adalah yang mayoritas lagi. Sebagai kakak. Karena mayoritas itu kakak yang melindung adiknya. Tetapi sang adik ini usil. Senantiasa merusak kemudian kondisi keimanan abangnya. Saya katakan abang bukan karena lebih dulu, bukan. Tapi karena kita mayoritas, kita lebih besar. Nah, khusus di negara ini. Untuk itu, kami apologet Islam Indonesia, saya, Zulkifli M. Abbas, kalau didengar ini oleh lembaga Bible Indonesia, hanya minta satu hal. Hanya minta satu hal. Ayolah lembaga Bible, ya, kembalikanlah marwah Bible itu pada tempatnya. Supaya jemaat-jemaat, supaya masyarakat Kristen kita ini itu tidak salah arah di dalam bertuhan. Jangan diajarkan menyebut kata Allah dengan menyebut Allah, karena Allah ini tidak ada arahnya. Allah dalam bahasa Ibrani artinya apa? Sumpah serapah. Allah dalam bahasa Yunani artinya apa? Tetapi, melainkan. Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Lalu mau kemana perginya? Satu-satunya
yang dituju hanya sembahannya umat Islam. Allah atau Allah. Dalam Latinnya Allah. Dibaca oleh saudara Kristen, disebut oleh saudara Kristen Allah. Mau kemana arahnya? Yesus tidak pernah memanggil Allah. Yesus memanggil Eli. Konon ceritanya manggil Eli. Paulus tidak pernah memanggil Allah. Paulus memanggil Abah. Lalu kenapa harus dipertahankan sesuatu yang justru akan merusak persaudaraan kita? Bukankah kita ingin anak-anak keturunan kita merajut persaudaraan? Ketika Indonesia melawan Belanda misalnya, sepak bola, Islam Kristen duduk sebangku, kemudian teriak mereka, Indonesia, Indonesia. Kita tidak mengenal yang membuat gol, cetak gol itu adalah Kristen, yang mencetak gol itu adalah Islam. Sama-sama kita meneteskan air mata karena negara bangsa kita diwakilkan oleh anak-anak kita dalam perseteruan kemudian persepak bolaan. Ini yang kita harapkan. Tapi setelah kita kemudian bubar dari nonton bola, kita saling tantam. Apa lu? Apa lu? Lu nyembah ini lu, lu nyembah ini lu. Itu siapa penyebabnya? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Saya loh sebagai pelaku sejarah. Saya punya kakak angkat. Kakak angkat melebihi dari saudara kandung. Pelukan bersama, meneteskan air mata, mencari nafkah bersama. Ya, kami kemudian bekerja bersama. Siang malam kami bersama, udah puluhan tahun kami bersama, merajut persaudaraan bersama. Saat ibadah aku antar dia ke gereja, saat aku ibadah dia ngantar aku ke masjid. Merajut persaudaraan kami, meneteskan air mata. Persaudaraan itu hancur karena adanya hal seperti ini. Saat saya sakit dia datang menangis, saat dia sakit aku datang menangis. Hancur semua gara-gara hal seperti ini. Padahal sekali lagi saudaraku, saya katakan ya, pada saat saya selaku pelaku sejarah yang ada di dalam keadaan ini, ketika kami berpelukan, dia katakan apa? Mudah-mudahan Allah di surga. Itu menyakiti hati saya. Tapi saya coba untuk tersenyum. Allah Bapa, Allah Anak. Itu ya Allah ya Karim. Andai saja pemangku, tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di Kristen ini bisa mengembalikan supaya anak keturunan kita ini bisa merajuk persaudaraan di negara yang kita cintai ini. Alangkah indahnya Indonesia. Sekarang yang terjadi saling lapor. Saya dilaporkan, yang di sana dilaporkan, semua dilaporkan sana sini. Ini apa ini? Kita tertawa ketika ada yang terpenjara. Hah? Kita tidak pikir anak istrinya. Kita tertawa ketika anak Batak kemudian dipenjarakan. Kita tertawa. Apakah ini yang kemudian yang ingin diperjuangkan oleh para pahlawan? Untuk agar anak bangsa kemudian saling sikut satu sama lain, mendoakan yang tidak baik? Tentu bukan. Tetapi ini terjadi dikarenakan itu tadi. Ini akidah umat Islam. Umat Islam itu adalah agama jihad. Ketika akidahnya sedikit tersentuh, maka nyawa taruhannya. Dan Kristen tahu itu. Saudara-saudara Kristen tahu itu. Tapi karena doktrin dan dogma dari sejak dahulu diajarkan Allah, Allah, Allah. Contohlah saya nih. Wallahi nih, demi Tuhan nih. Saya dengan saudara angkat saya itu, dompet di kantongku pun dia berani ambil. Saya pun demikian. Saking lengketnya gitu loh. Dia sakit, aku datang menangis. Keluarganya yang Kristen pada heran. Begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita ini diajarkan kasih. Kristen diajarkan kasih, Islam diajarkan sayang. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Tapi tercederai, bayangkan. Dia mau berdoa, kami mau makan nih. Kak, makan yuk. Ayo dek. Duduk berhadapan kami. Tangannya kemudian dilipat di depan dada. Sambil dia berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah Anak yang ada di surga. Saya terpukul hebat. Terpukul hebat saya di situ. Harusnya dia menyatakan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Atau dikatakan Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Kan enak toh. Kita tidak saling mencederai. Tapi yang terjadi sekarang ini, ketika kita memperjuangkan kemudian penghujat, penista, laporkan. Padahal ini seperti kita membuat perangkap.
perangkap. Kita membuat perangkap sendiri. Kita membuat bom waktu sendiri, sehingga yang menjadi korban nantinya adalah kita sendiri. Padahal kita punya kekuatan. Orang-orang Kristen ini orang hebat. Mereka punya kekuatan. Mereka punya persekutuan yang kuat. Harusnya mereka berkongkok-kongkok untuk menghapuskan kemudian istilah Islam di dalam kitab mereka. Selesai perkara. Selesai perkara. Tak perlu lagi kita saling hujat, saling maki, saling caci maki, saling merendahkan satu sama yang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau di Islam ada yang keliru, terjemahan kitabnya umat Islam ada yang keliru, tidak sesuai dan mencederai kemudian iman saudara Kristen, sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah Islam akan mentaati ketika hal itu mencederai saudara sendiri. Nah, kenapa pola ini tidak dilakukan oleh saudara Kristen? Malah pasang badan, sibuk membuat sekolah tinggi teologi. Dia yang menggunakan kata Allah, diambilnya kata Allah dari Al-Quran, dipretelin, diajarkan, didoktrinkan, didogmakan kepada anak didik, kepada mahasiswanya. Allah itu ular naga loh, tetapi dipakai di terjemahan. Nabi Muhammad itu penyesat loh, tapi istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dipakai di dalam keagamaan. Ada apa ini? Ada apa? Harusnya kalau agama kasih, mengajarkan kasih itu indah. Harusnya kalau agama kasih, Kristen memperlihatkan cikal bakal kasih itu kepada siapapun melebihi dari agama yang lain. Tapi apa yang kita lihat? Tak ada, tak nampak. Yang ada malah apa? Kita ditikam dari belakang dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Bayangkan aja Bung, saya tidak muluk-muluk, saya baca data di dalam 1 Korintus 1 nomor 25, Hotimoros Theos, karena kebodohan Allah. Ini nyakitin hati kami loh. Allah dikatakan bodoh. Terlepas itu salah terjemah, terlepas itu salah tafsir, tapi kami umat Islam ketika mendengarkan kata Allah, maka yang ada dalam benak kami adalah sembahan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak boleh mengatakan begini, biarlah Bang Suma, ini kan kami kan cuma menggunakan sebagai gelar, bukan menggunakannya sebagai nama. Nggak boleh. Bang ya, Zuma, gimana Bang? Kalau misalnya saya tunjukkan nih ya, silakan Bang, silakan. Dibesarin coba. Ya, kalau begini tersinggung nggak kira-kira kalau kitab saya ya, nih. Sebab yang bodoh dari Elohim nih. Kira-kira teman-teman nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tapi kalau disebut Allah kan nyakitin. Sama ketika dikatakan kepada anak Maria Yesus yang bodoh, gimana perasaan saudara Kristen? Iya, kan nyakitin nanti. Sakit hati kalian tuh. Tapi selama ini umat Islam itu tidak pernah kemudian mau mengganggu akidah kalian. Umat Islam sibuk memperbaiki, menyusun karakter anak didik mereka untuk menjadi seorang muslim yang kuat. Tapi karena di Al-Quran itu diperintahkan untuk menyampaikan syiar, maka sampailah kepada poin di mana umat Islam, di mana orang Kristen harus sadar, terima atau tidak terima, suka ataupun tidak suka, orang Islam, orang Kristen harus duduk sebangku, semeja, berhadapan untuk berdiskusi. Kenapa? Kristen agama syiar, Islam agama syiar. Maka syiarnya Islam harus dengan koridor rahmatan lil alamin. Syiarnya Kristen harusnya dengan kasih. Itu. Tapi apa yang terjadi? Ada kekuatan yang mengobok-obok kita jadinya. Orang Kristen masuk ke ranah Islam. Orang Kristen masuk istilah Islam. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman. Kenapa harus kayak begitu? Kenapa harus kayak begitu? Kenapa kita tidak duduk aja selayaknya berdoa, memohon kepada Tuhan yang masing-masing kita sembah dengan tidak menyinggung, dengan tidak kemudian menyerempet ke akidah saudara kita. Indah sekali, indah sekali. Kenapa sekarang sedikit-sedikit sensitif? Orang lagi kebaktian merasa terganggu. Karena orang menyanyi di sebelah itu memanggil nama Tuhan kami.
Terpujilah Tuhan Allah Bapa, mengutus anaknya di atas bumi, mengorbankan darahnya dan dagingnya, anak Allah yang kekal. Nyakit nggak umat Islam mendengarkan itu? Sakit, Bung. Sakit. Sama ketika kami juga melakukan ajaran, misalnya lagi takziah misalnya nih, di tetangga kita ada Kristen, kita juga melakukan hal yang sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa nggak tuh? Bisa. Kenapa? Di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus disebut terkutuk. Melanggar nggak itu? Tidak. Kalau kami egois, kalau kami ingin melukai hati saudara-saudara Kristen, saya sebagai pendebat dari sejak saya berdiri sebagai apologet Islam, saya tidak pernah mengatakan itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Nggak pernah kuucapkan. Merinding saya, darah saya nggak cocok dengan kayak gitu. Tetapi saudara Kristen sudah mendarah daging, sudah dianggap ucapan biasa, ucapan sehari-hari malah Allah itu dianggap Tuhannya sudah. Tapi pada pondasi kaidah yang tidak betul sesuai dengan sumber asal usul kata Allah ini tadi. Nah, oleh karena itulah saudara, ya, melalui momentum tutup tahun kita sebagai anak bangsa, saya menghimbau kepada siapapun yang punya wewenang, ayo mari kita membenahi diri. Islam, Kristen, benahi diri. Tataran yang saya maksud benahi diri ini adalah apologet Islam, apologet Kristen. Apa yang apologet Kristen bisa lakukan? Mari kita kompak supaya tidak ada lagi perseteruan, supaya tidak ada lagi yang dilapor, tidak ada lagi terlapor. Berdiskusi kita demi apa? Demi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Kristen maupun Islam, tanpa harus mengolok-olok satu sama lain. Itu bisa terjadi, bisa. Bisa, kenapa tidak? Umat Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbika bihikmah. Umat Islam diperintahkan dengan koridor aturan main yang baku. Serulah manusia, serulah Kristen, serulah Hindu, serulah Buddha kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dan berbicaralah kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini perintah Quran. Ini perintah Quran. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Siapa yang zalim ini? Yang menyebut nama Tuhan umat Islam dengan sembarangan. Tadi saudara kita Krisli menunjukkan indahnya tuh kebodohan Elohim. Indah sekali kan? Elohim mengentalkan akidah dan pemahaman prinsip awal kepada generasi Kristen bahwa Tuhan mereka adalah Elohim. Dengan demikian Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, adalah sembahannya orang Kristen juga, yang kemudian nusul berinkarnasi menjadi manusia di atas muka bumi sebagai juru selamat bagi Kristen bernama Yesus Kristus. Selesai, indah sekali. Tapi ketika kemudian masuk ke ranah keislaman, karena kebodohan Allah, ya Allah ya Karim, ini sangat mencederai kami loh. Sangat mencederai. Tapi kalau misalnya nanti pingin kali kemudian menggunakan kata istilah-istilah Islam, ya misalnya Alkitab, ya pingin kali dianggap Arab, ya sebut aja Ilkitib. Ilkitib, Nibi, Risil, Jisid, Milikit, Imin, supaya ke Arab-Araban sedikit. Tapi jangan menyerupai kami, karena itu mencederai kali. Kalau memang tak bisa dirubah lagi kembali kepada asalnya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, ya kalau mau kali Arab, ya itu tadi Ilkitib. Kami memiliki Ilkitib, di dalamnya berbunyi, pada mulanya bumi berbentuk kosong, ya, riili, melayang-layang di atas permukaan air. Bisa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Ili, dan firman itu adalah Ili. Firman itu telah menjadi manusia, dan Yesus ini adalah anak Ili. Silakan. Tapi kalau katakan Allah, itu menyakiti hati kami, saudara-saudara. Cuman kami ini tidak cengeng karena di mana letak kalian disakiti? Saya kadang bingung lihat kalian, Bang. Sekarang mau ndak nama Yesus itu kami pelintir pada sekarang tempat yang tidak sesuai? Sekarang gini, Abang manusia. Iya. Saya manusia. Iya. Kita semua di dunia ini manusia.
hanya Iya. umat, hanya sebagai sebatas umat. Iya. Oke? Oke. Ajaranmu. Ya, Ajaran ajaranku, kami, ajaranku. ajaran kami. Oh, enggak salah. begitu. Salah Tapi kalau kamu di mau ibu dengar. itu. Kan gini kan, Bang. Ajaranmu, begitu. Ajaranmu, ajaranku. Sejak awalnya yang mempunyai kitab sesungguhnya itu adalah kami. Kalian itu baru muncul. Kenapa kalian mengklaim? Tidak Bu, gitu. Gak apa-apa Bang. Kalian mengklaim. Sama saya Kristen Belum Bu. kalian ada, kami sudah ada. Bu, Oh, Kan gitu. begitu. Bu, Nah, saya Kristen tapi nih Bu. kenapa kalian mengklaim Allah itu perkataan itu kan kalau Bu. abang keberatan pergi aja ke LAI langsung, jangan Sudah keluar Bu, di medsos. saya sudah begitu. saya Kristen, saya sudah menggugat pada saat itu LAI. Ya termasuk Pak Yakub Sulistyo. Sekarang Ibu tunjukkan sama saya datanya Kristen awal yang di Arab ataupun di mana menggunakan kata Allah. Tunjukkan sama saya Bu. Saya Kristen Bu. Tuhan itu satu. Kenapa kalian hanya mempermasalahkan perkataan Allah sementara kalian tidak sembahyang? Sembahyang, jalankan sembahyangmu. Enggak usah mempermasalahkan Kristen, kata Bu. Allah. Saya Kristen, Lakukan. saya Kristen. Iman itu adalah melakukan, Kristen, Bu. bukan memperdebatkan. Kenapa kamu sibuk memperdebatkan sementara kamu tidak pernah sembahyang? Itu lebih salah, total salahnya. Bu, Kan di saya situ letak Kristen Bu. salahnya. Ibu ngerti nggak? Untuk apa keluar-keluar teori? Pelaksanaannya yang penting, Pak. Berakhlak, berkarakter. Bising kali kau. Satu-satu bicara itu kawan simanmu bicara. Gantianlah Bang, bicara simpel, macam orang simpel, Kristen nggak kau. perlu Cuma Bang Juma, hanya memperkeruh kondisikan Indonesia. harus Ini baik. dulu mau bicara, Bang Kris itu mau bicara. Dari dulu Indonesia Ilkitip. aman. Itip. Dari dulu tanpa Itip kalian. namamu. itu si Citra mau bicara samamu sebentar gantian ya teman simanmu. Oke silakan Bang Kris. Nah, Bu Grace, ya kan? Saya Kristen, pengikut Kristus. Nah, sekarang di mana kitab awal itu ada kata Allahnya, Bu? Saya nggak tahu kamu Kristen atau enggak. Saya nggak tahu. Saya nggak kenal kamu. Kamu bisa aja mengaku Kristen, tapi kamu nggak bilangnya Kristen. Ini Bu, saya tahu kasih kamu tahu Kristen sama atau Ibu, apa. saya bukan Kristen gimana, Bu? Nah, saya juga mempelajari itu, Bu. Pecah piring. Kamu nggak usah kor-kor di sini. Kamu Nah, pergi Bu, aja saya langsung kasih ke tunjuk Bible LAI. apa yang Ibu punya, Bu. Langsung aja ke LAI. Kalau kamu tanyakan saya nggak ada solusi. Bu, Saya nggak ada Ibu, solusi. saya kasih lihat, Bu. Kan Ini, begitu. saya kasih- Kamu Kristen tapi kamu juga bermasalah. Bang Kris, ini Pak Kris tadi itu pernah saya baca di Malaysia juga itu udah digugat kan, tapi Iya, tahu nggak salah, Bu. Kalau Ibu bilang digugat, Tadi gue nih ya, kenapa nggak ada solusi sampai hari ini juga? Kan kamu harus iya, sampai ke Kenapa nggak ada pengadilan solusi? itu kan. Berarti Yes. kamu nggak punya data yang Gimana valid itu? untuk menggugat. Bentar, boleh saya bicara? Saya Kamu akan. koar-koar nggak jelas tapi koar-koar. Oh, jelas, Gimana Bu. ini? Saya kasih tunjuk sama Dari dulu Ibu. juga Nah, sebelum kalian lahir. Gantian bicara jangan kayak orang Allah itu Kristen. sudah ada, perkataan Allah sudah ada. woi, jangan kayak orang Kalian Kristen lahir diskusi. aja pun ngomong banyak-banyak. Tunggu dulu diam, Iya. biar dijelaskan, diam. Ibu, muat kata Dulu Allah. Indonesia tiga- aman aja. Woi Sekarang Grace, muncul open. perkataan Allah. Grace, itu diam dulu. Dengar dulu, Bu ya. Nih ya. Tahun 2021 kan itu sengketanya tahun 2006 hingga sampai 2012. 2021 pelaksanaan setelah keluarnya hasil sidang. Muat kata Allah 320 Alkitab disita pemerintah Malaysia. Ngerti? Ngerti, Bu? Disita dan Disita karena menggunakan kelanjutannya gimana? Dan sekarang kelanjutannya gimana di Malaysia? Bentar. Dan sekarang Malaysia kenapa ada bahasa Melayu? Kenapa ada? Kenapa masih ada perkataan Allah di dalamnya? Ibu Gimana? Grace, Tunjukkan Tahu nggak sama apa saya, Bu. jawabannya? Ibu Grace, Tunjukkan Ibu Grace, dulu, Bu. diam dulu, Ibu. Dengarkan dulu penjelasannya, nanti Ibu tanggapi Ya. setelah itu. Silakan Bang Pada Grace. saat itu, Bu, konstitusi federal pada saat itu sudah nggak boleh menggunakan kata Allah, Bu. Ya, itu satu, Bu. Itu putusan. Nih, keputusan yang mulia Sultan pada saat itu, Bu. Jangan cuma katanya, tapi nggak ada datanya. Ya, cuma katanya. Mana? Sekarang yang mana pakai bahasa Melayu? Kitab mana? Ledeker. Tunjukkan kalau masih ada sama Ibu. Nyatanya, kamu tahu nggak? Kamu Katanya, pergi ke gereja, katanya. itu di Malaysia itu, Alkitab masih menggunakan Alkitab masih ada perkataan Allah di dalamnya. Tahun 2021 itu sudah diganti, Omong Bu. kosong kamu, semuanya. omong kosong kamu. Ya justru Ibu Omong di sini kosong nggak ada kamu. datanya. Ibu nggak ada dunia datanya. mengatakan perkataan Allah.
Jadi kamu nggak bisa mengatur-ngatur. Kalian tidak bisa mengatur. Dunia mana Bu? ngatur. Belahan mana Bu? Oke, saya Sejak kasih kalian muncul, Bu. kalian mengedukasi kalian yang tidak muncul. benar. Kalian Enak kali kau. Enak kali sejak kalian muncul. Bu, ini saya kasih lihat sama Ibu. Ini data Bu, The Holy Bible. Ini RKJV Bu. Ini punyanya King James. Nah, King James ada nggak nulisin Allah di situ Bu? Jangan cuma bibir atas, bibir banyak kali bibirnya Bu. Bacot si Mana ada Grace nih. kata Allah seluruh dunia? Gimana seluruh dunia? Mana kau nih Grace nih? Kalau Ibu mau seluruh dunia Bu, ya kan? Saya kasih tunjuk nih. Kata Allah seluruh dunia dituliskin the name of God among Muslim Bu. Nama sesembahannya siapa Bu? Ini Oxford Bu. Betul. Itu data, bukan congor. bagaimana kamu mengklaim nama sesembahan siapa sementara itu Islam baru muncul, agamanya baru Enak aja kau. Kau muncul di mana Yesus membawa Kristen? Ngarang aja kau. Sejak kapan Yesus bawa Kristen? Woi, sejak kapan Yesus bawa Kristen? Sejak kapan Yesus bawa Kristen? Woi Grace, sejak kapan Yesus bawa Kristen? Kenal nggak Yesus sama Kristen? Agama baru muncul. Kenal nggak Yesus sama Kristen? Kenal nggak? Kau jawab dulu. Kenal nggak Yesus sama Kristen? Aneh, itu perkataan aneh. Kau itu. jawab dulu. Kau jawab. Kau jawab, woi, jangan sok kau. Mengklaim Kau jawab. kamu Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Pecah piring, pecah Jawab. piring. Kamu tahu arti Kristen nggak? Kau Kamu jawab. tahu apa artinya Kristen? Di mana datanya Yesus membawa Kristen? Memang Mana? longor kau. Kau yang longor. Enak aja kau Apa longor. namanya itu? Sejak Kau kapan longor. Yesus membawa Kristen? Mana datanya Kenapa Yesus kami membawa disebut Kristen? Mana? Kristen? Kalau Karena nggak bisa kami kau adalah tunjukkan kau yang Kristus. longor. Karena Kalau kami nggak bisa kau Kristus, tunjukkan makanya datanya, berarti kau yang Kristen. longor. Mana? Tahu apa Mana ajaranmu? datanya? Mana datanya? Nggak ada, Kristen sejarah Yesus nggak membawa Kristen ada. mana? Mana Itu juga datanya? nggak ada. Menurut congor kau. Mbak, agama baru muncul. Mana datanya? Mengklaim Mana datanya? memaksakan kehendak. Kalau nggak bisa kau tunjukkan data, berarti kau yang longor. Kau yang longor, kalian yang longor. Kau yang longor. Mana datanya? Mana datanya? Coba. Kalau nggak longor kau mana? Intelek. Iyalah, kau yang nggak intelek kau. Kami Mana yang datanya? mempunyai kitab yang sesungguhnya. Datanya bukan mana? kalian. Data, bukan congor. Tak ada data kentut Nggak ada katamu. data, ngapain kau naik? Bah, longor kali. Ngapain kau naik? Pecahkan piring sama kotor kau. Enak aja kau nggak ada data, enak aja kau ngomong nggak ada data. Kalau kau tuh. Host, Kalau kau datang memang nyata sahabat kita datamu. Adon, Kenapa LAI ada akun nggak Adon ini dibuat. merubah? Naikkan dulu dek. Bentar dulu Bu Grace, Adon ya. Kenapa LAI nggak merubah? Adon nggak ada. Kenapa? Pergi aja ke LAI. Tunggu Bukan dulu Bu. begitu solusinya masa ke LAI. Di sini kamu ribut-ribut, kamu memperkeruh suasana di Indonesia ini, kamu memperkeruh suasana tahu Saya nggak? bisa buktikan, Kalau LAI sudah kamu bisa mengganti buktikan, kata Allah. kamu pergi ke pengadilan, kamu pergi ke LAI, kamu buktikan. Kalau kamu bisa buktikan, kalau kamu di sini bacot, orang lain percaya, kamu saya boleh bernarasi liar, katakan ini adalah kamu banyak bacot, maling yang hebat ketika sudah ketahuan maling yang mencuri. hebat. Apa Kamu tuh katanya? memframing, pandainya memframing, framing. Apa katanya ketika udah ketahuan dia maling? Kalau ini benar barangmu, silakan per polisi. Kalau ini memang barangmu, jelas itu barang. Kembalikan karena nama Allah itu nama Tuhan yang betul. Dia pakai. Karena kamu enggak, alasanmu tidak nyata. Ya sudah begini. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedikit saya ingin tahu sejauh mana Ibu Apa memahami yang agama kamu Anda. cari di dunia ini cuma nggak ada yang mau cari di dunia ini. Yesus Nggak ada, memanggil tobat. Ibu, Yesus pernah nggak memanggil gelar Tuhan dengan gelar Allah? Pernah nggak Ibu? Sebutkan di mana itu tertulis. Silakan. Kau baca Yohanes 13 ayat 13. Kau baca. Yohanes 13 ayat 13. Apa Kau baca di situ? Apa itu ya? Siapa Yesus itu sebenarnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya apa? Kurios, Bu, bukan Allah, Bu. Berserak kau, lari, berserak kau. Oke, aku tunjukin data sedikit ya. Ini dari Silakan. Habis ini Dinda Adon. Ya, silakan Bang. Keluaran 20